Oke, kembali lagi bersama kita di Greener Action, teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi tentang permasalahan lahan gambut itu sendiri. Nah, sangat menarik sekali, bukan? Kemarin kan kita udah bahas introduce ya, kayak sekarang itu? Lebih ke permasalahannya apa aja sih. Nah, mungkin kita pertama-tama biar tahu dulu sih, Kak, sebenarnya tuh di lahan gambut ini ada permasalahan apa ya sih, Kak? Oke, jadi sebenarnya hari ini agak sedih ya kalau melihat keadaan ekosistem gambut di Indonesia. Banyak sekali permasalahannya. Beberapa di antaranya itu terkait dengan pembukaan lahan. Jadi banyak sekali ekosistem gambut di Indonesia itu ditebang, misalnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya untuk dibuka lahannya, misalnya antara menjadi perkebunan skala besar kayak perkebunan sawit gitu, atau misalnya untuk pemukiman skala besar juga, karena kan semakin hari tanah semakin minim ya, kayak semakin langka, populasi kita bertambah terus. Nah, itu yang kemudian salah satunya jadi faktor pendorong kenapa banyak ekosistem gambut yang dibuka lahannya. Nah, sayangnya yang semakin memperparah kondisinya, ketika dia dibuka ada cara-cara yang merusak gitu, kayak misalnya dibuka dengan cara dibakar. Ekosistem gambut itu dibakar, kayak misalnya untuk perkebunan kan dia perlu pohon-pohon atau tumbuhan di atasnya itu kan ditebang dalam waktu yang cepat, tapi juga perlu untuk mengembalikan nutrisinya si gambut biar bisa ditanami tanaman-tanaman kayak ditanam mineral gitu. Betul. Nah, salah satu cara itu dibakar. Jadi ketika dibakar sebenarnya ada unsur-unsur mineral yang lahir yang muncul gitu dari proses pembakaran itu. Sebenarnya membakar itu kan adalah salah satu cara peladang tradisional untuk membuka lahan ya. Jadi memang itu cara tradisional lah, cara adat gitu, dari luhur lah turun-temurun. Tapi sayangnya sekarang itu dilakukan tanpa memperhatikan tradisi atau kearifan lokal. Jadi kayak perkebunan skala besar yang mau buka lahan bakar aja, karena satu, dia lebih murah. Nggak perlu misalnya ditebang satu-satu kan. Kalau bakar udah otomatis pohonnya langsung hilang semua gitu, yang udah existing. Terus untuk mengembalikan nutrisinya secara teknis itu bisa pakai semacam zat kapur gitu, dituangin di ekosistem gambutnya biar kadar keasamannya berkurang. Tapi itu juga mahal harganya kalau beli kapur itu. Jadilah perusahaan, terutama ya perusahaan ya yang banyak membuka skalanya besar gitu, karena luasannya kan ribuan hektar kayak gitu. Nah, itu ratusan atau ribuan hektar itu perlu membuka dengan cara efisien kayak gitu. Makanya mereka memilih dengan membakar kayak gitu salah satunya. Jadi permasalahannya itu juga dibuka lahannya dengan cara dibakar, dan ketika udah dibuka pemanfaatannya itu dikeringkan si lahan gambutnya. Tadi kan di awal kita udah ngomong ya, gambut tuh karakteristiknya airnya tinggi, kadar airnya tinggi. Nah, ketika dia dikeringkan, otomatis ketika misalnya musim kemarau gitu, cadangan airnya nggak ada gitu, dan dia punya kandungan karbon yang tinggi. Jadi akan sangat mudah terbakar ketika musim kemarau tiba, apalagi kayak El Nino sekarang. Yang musim kemaraunya itu sangat berkepanjangan kayak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya adalah beberapa permasalahan aja sih yang sekarang terjadi gitu di ekosistem gambut, dan makin hari itu semakin parah gitu. Oke, mungkin dari teman-teman FEB sedih banget nggak sih kita ngelihatnya kayak dibuka dengan lahan bebas dengan cara dibakar. Abis itu udah nggak pakai tradisi lagi. Kalau dulu kan kita masih pakai tradisi ya, dan sekarang tuh mikirnya orang duit nih, Kak. Itu yang permasalahannya. Jadi kesel nih Kak saya bawanya, Kak. Iya. Tapi Kak, kalau kebakaran itu ya, tadi kan sempat mention itu penyebab tiba-tiba bisa keringnya tanah lahan gambut tuh gimana sih, Kak? Oke, jadi kenapa dia bisa kering banget itu salah satunya karena misal nih, kan tadi di awal kita udah ngomong gambut airnya banyak, makanya nggak semua tanaman bisa tumbuh di sana kan. Nah, untuk beberapa tumbuhan yang biasanya ada di perkebunan skala besar, kayak misalnya ya sawit lah salah satunya gitu, yang paling banyak tumbuhan-tumbuhan seperti sawit itu dia nggak bisa tuh tumbuh di ekosistem yang airnya terlalu banyak. Makanya dia perlu dikeringin si lahannya. Cara ngeringinnya adalah dia bikin kanal, dikanalisasi, jadi kayak dibikin
kanal-kanal tuh kayak parit-parit gitu, biar airnya pada keluar di kanal itu. Jadi kanal-kanal itu nanti menampung air-air yang sudah ada di dalam lapisan ekosistem gambutnya gitu. Jadi dia dikeluarkan. Istilahnya secara teknis itu seperti dipompa habis airnya gitu. Nah, jadi kering kan? Iya, betul. Kalau udah airnya kering kadang rentan misalnya, ambles juga. Jadi dia berdampak juga tuh pada penurunan muka tanahnya gitu. Nah, selain itu tadi udah sempat disinggung, ketika dia kering dengan kandungan karbon yang tinggi si gambut tadi, terus kemudian kandungan karbon tinggi, ada cuaca panas gitu seperti kemarau berkepanjangan yang panasnya sangat ekstrim ya, apalagi sekarang lagi El Nino yang siklus 4 tahunan. Nah, itu terjadi tuh reaksi oksidasi gitu. Oksidasi yang kayak biasanya terjadi karat besi gitu. Nah, ini juga terjadi pada ekosistem gambut. Jadi nanti dia ketika dia terpapar dengan oksigen di udara yang bebas gitu. Dia yang sudah rusak nih, yang sudah terdegradasi, udah kering, itu kayak istilah kamu bakar sampah ini nih, sampah daun-daunan. Yang kering ya? Iya, yang kering. Jadi kan otomatis apinya dari bawah kan. Nah, itu langsung sangat rentan terbakar. Makanya di musim-musim El Nino atau di musim kemarau panjang, itu api di ekosistem gambut itu munculnya tuh nggak seperti api kalau kita bakar ada apinya kelihatan di atas tanah, tapi dia kayak asap keluar dari bawah ke atas. Karena memang dia mulainya dari bawah, kayak kamu bakar sampah organik, sampah dedaunan, sampah ranting gitu yang nanti asapnya dari bawah ke atas. Kayak gitu di lahan gambut itu kebakaran. Jadi sebenarnya penyebab kenapa kebakaran makin rentan ya karena karena lahan gambutnya udah rusak, udah terdegradasi gitu. Sudah kering salah satunya itu. Oke, berarti kayak jatuhnya itu ya kalau misalnya udah kebakar, asap tebal itu mengganggu perekonomian daerah dong kayak Betul banget. Apalagi sebenarnya kan ekonomi itu kadang sering kita mandangnya cuma bisnis ya. Iya, dan bener. Yang tadi Wisnu bilang, sekarang mikirnya duit gitu. Oke, mereka buka lahan untuk bikin perkebunan, terus nanti komoditasnya diekspor atau dijual gitu, dan itu menghasilkan uang. Tapi kan kemudian ketika misalnya lahannya udah rusak, operasional perusahaannya juga tentu bakal terganggu dong. Business as usual-nya ya mau bisa dibilang akan terhambat sedikit lah, walaupun sebenarnya business as usual nggak peduli gitu ya. Kalau udah rusak bodo amat, gue akan terus berbisnis. Tapi secara keseluruhan kayak kesehatan, pendidikan, itu sekolah-sekolah banyak yang diliburin loh di Kalimantan Barat, di Riau, di Jambi, setiap musim El Nino 4 tahunan sekali. Makanya sekarang nih udah lagi El Nino, kebakaran banyak banget di lahan-lahan gambut. Sekarang udah mau mulai masuk musim kebakaran lagi nih, udah ada kabar kebakaran di Riau sekarang. Wah, cepet banget ya, kayak baru kayak kan kemarin musim hujan, terus tiba-tiba baru bentar banget nih musim kemarau, tiba-tiba ada kebakaran di Riau. Itu kayak dampaknya sedih banget ya kayak. Sangat. Jadi ya transportasi, bahkan kalau masalah ngomongin ekonomi, salah satu yang paling terdampak juga maskapai penerbangan. Kayak di Kalimantan Selatan pas kemarin November, itu kan kalau di kita kayak ya udah sih musim hujan tapi juga masih agak panas gitu. Kalau di sana tuh karhutla, kayak bener-bener kabut asap itu tertutup sampai penerbangan banyak yang kemudian diundur atau di-cancel. Dan dampaknya ke maskapai penerbangan itu kemudian ya kerugian buat dia kan, ketika dia harus mengundur jam terbangnya dan banyak penumpang yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke sana. Itu berdampak sama ekonomi sebenarnya ketika dia rusak gitu. Berdampak banget. Sangat sedih sekali ya Sobat Kemah FEB tadi terkait perusakan dan kayak kelalaian dari pihak-pihak manapun juga, yang dimana dia untuk mencari duit tapi dengan cara yang sangat gampang dan sangat murah. Dan itu dampaknya sangat besar sekali bagi lingkungan sekitar. Nah, mungkin selanjutnya sih Kak, tadi kan udah ngomongin masalah sedihnya nih Kak. Kita mau tahu dong Kak dari Kemah FEB itu cara mengurangi dampak negatif nih Kak. Dari hal ini tuh gimana Kak? Oke, sebenarnya ini set fact-nya dulu, fakta yang menyedihkannya adalah ketika ekosistem gambut udah rusak, hampir nggak mungkin dia kembali ke keadaan awal. Kayak kamu bayangin gambut itu kayak sponge yang biasa buat nyuci piring. Iya betul. Iya, dia kan bisa nyerap air banyak ya. Kalau sponge-nya ini udah rusak, udah kering, dia kan nggak bisa nyerap air lagi. Bener. Nggak bisa kembali ke kondisi awal kan. Iya. Nah itu gambutnya seperti itu sebenarnya. Karena butuh waktu ribuan tahun lagi sampai dia benar-benar pulih seperti kondisi awalnya. Makanya sebenarnya kalau ditanya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk nggak mengurangi dampak negatif, ya
jangan otak-atik lahan gambutnya sebenarnya. Gitu sebenarnya. Karena misalnya kayak sebenarnya banyak ya upaya untuk mengembalikan kadar airnya gitu. Salah satunya kan dengan membuat sekat-sekat kanal. Jadi kanal-kanal yang tadi udah dibikin sama perkebunan-perkebunan skala besar, itu dibikin sekat. Jadi pakai kayak kayu gitu, disekat supaya airnya itu bisa kembali masuk ke dalam lahan gambutnya. Betul. Nah, terus kemudian ada juga itu namanya rewetting ya, pembasahan kembali gitu. Ada juga kayak ya ketika dia udah pulih juga bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang ramah ekosistem gambut kayak gitu. Jadi ada revitalisasi juga di situ. Nah, itu sebenarnya banyak ya bikin apa namanya? Ya bikin sekat kanal tuh salah satunya. Nah, banyak sebenarnya upaya yang bisa dilakukan. Cuman kalau mau dibilang pertanyaannya apakah bisa kembali ke kondisi awal tuh hampir nggak mungkin. Tapi ya salah satu yang mengurangi dampaknya stop, jangan dirusak lagi, jangan dibuka skala besar tanpa mempedulikan langkah pemulihan setelah itu gitu. Paling itu sih. Jadi otak-atik intinya. Oh, berarti ya walaupun ribuan tahun berarti nggak ada hal yang lain nih untuk untuk memulihkan kembali kayak. Iya, jadi kayak ya butuh ribuan tahun lagi untuk dia pulih gitu. Karena memang lahan gambut adalah tipe lahan yang better off lo nggak otak-atik deh gitu. Karena emang udah begini karakternya gitu dengan air yang banyak ya karena dia menyediakan air untuk sekitarnya kayak gitu. Jadi udah mending gak usah diotak-atik gitu aja. Bener. Berarti emang kita tuh berarti dari masyarakat sendiri kalau misalnya ada kayak perusahaan yang ingin bangun di situ, kita harus kayak menahan atau misalnya kayak jangan terlalu bakar-bakar lah. Jangan memikirkan duit, memikirkan kita juga lah. Tapi juga masyarakat juga sekarang mikirnya cuma duit juga sih, Kak. Sebenarnya gini, kalau untuk sebenarnya udah ada alokasinya di lahan gambut kalau emang untuk perkebunan tuh diperbolehkan. Jadi ada di peraturan pemerintah ya nomor 57 tahun 2016 itu sebenarnya udah diatur ada ekosistem gambut yang untuk fungsi lindung sama yang fungsi budidaya. Nah di fungsi budidaya itu bisa untuk perkebunan. Nah tapi ada syaratnya kayak misalnya kalaupun kamu memanfaatkan itu untuk perkebunan, kamu nggak boleh tuh bahasa teknisnya tinggi muka air tanah ya. Jadi air yang ada di dalam tanah kalau kamu masuk nih ngukur 40 cm ke bawah harus sudah ketemu air. Jadi kalau kalau 40 cm belum ada air, nah itu udah tanda-tanda itu udah rusak. Jadi caranya kalau emang sebenarnya berkebun boleh gitu, perusahaan boleh datang gitu di ekosistem gambut untuk membudidayakan dengan komoditas perkebunan gitu. Yang tentunya harusnya ramah ekosistem gambut sebenarnya. Jadi ketika mereka melakukan itu pun, ketika tanah itu misalnya kita cek kadar airnya 40 cm ke bawah itu harus sudah ketemu air gitu. Dan untuk urusan masyarakat sebenarnya itu kompleks sebenarnya sih ya. Iya, sangat kompleks banget. Karena masyarakat di ekosistem gambut sebenarnya mereka tuh udah punya cara-cara melestarikan atau membudidayakan ekosistem gambut secara berkelanjutan gitu. Kayak ya mereka punya komoditas ramah gambut yang mereka lestarikan sendiri dan mereka punya kearifan lokal kayak tadi dia membakar dengan cara tradisinya misalnya yang membatasi supaya apinya nggak menjalar kemana-mana. Terus habis itu mereka juga punya tradisi, banyak sebenarnya tradisi lokalnya kayak obat-obatan alami gitu ada di lahan gambut. Makanya mereka menjaga supaya itu nggak rusak gitu. Wow, sangat menarik banget ya. Ternyata di lahan gambut itu ada obat-obatan ya kayak. Dari tanaman-tanaman herbal yang hanya tumbuh misalnya di ekosistem gambut di beberapa wilayah, terutama di Kalimantan, Sumatera gitu yang banyak. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Kak Salsabila atas waktunya. Semoga pengetahuan tadi ini bisa membantu Sobat Kemah FEB untuk lebih memikirkan lagi nih dampaknya. Mantap pokoknya. Semoga pesan pada kita kali ini semoga bisa tersampaikan kepada Kemah FEB, dan Kemah FEB juga tadi sempat introduce dan sekarang sudah masuk ke bagian dampaknya. Biar Sobat Kemah FEB ini lebih paham lagi tentang lahan gambut sih yang ada di sekitar kita. Jadi Sobat Kemah FEB lebih aware lah setidaknya. Karena kita sudah kuliah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunggu kita di episode ketiga. Oke. Dadah.